Apa sih proses bisnis? Proses bisnis mengacu pada cara mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan memfokuskan pekerjaan untuk memproduksi suatu produk atau servis yang memiliki nilai. Proses bisnis tersendiri adalah sekumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk atau jasa arus material dan arus informasi. Contoh proses bisnis fungsional. Area fungsional manufaktur dan produksi. Prosesnya merakit produk, memeriksa kualitas, dan memproduksi bill of material. Kemudian, penjualan dan pemasaran. Prosesnya mengidentifikasi pelanggan, menyadarkan pelanggan akan produk, dan menjual produk. Selanjutnya, keuangan dan akuntansi. Prosesnya paying creditors, creating finance statement, dan managing cash account. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Prosesnya memperkerjakan karyawan, mengevaluasi kinerja pekerjaan karyawan, dan mendaftarkan karyawan ke dalam program tunjangan. Kemudian di sini ada diagram untuk pemenuhan proses order. Dari sini bisa kita lihat, setiap logistis proses itu bisa digabung menjadi satu kesatuan di dalam antar departemen. Jadi, misalnya dari sales, itu akan melakukan general order, kemudian dia akan melakukan submit order yang akan masuk ke bagian departemen accounting. Nah, di bagian accounting itu, dia akan melakukan cek kredit, kemudian jika kredit di-approve, dia akan melakukan general invoice yang akan dikasih ke customer. Nah, ketika di-approve itu juga akan masuk ke dalam bagian manufaktur dan production untuk membuat produk dan kemudian produk itu akan dikirim. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi mengotomatiskan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau membuat faktur dan pesanan pengiriman. Namun, saat ini, teknologi informasi dapat melakukan lebih dari itu. Teknologi baru sebenarnya dapat mengubah aliran informasi sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, menggantikan langkah-langkah berurutan dengan tugas-tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan dan menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi baru seringkali mengubah cara kerja bisnis dan mendukung model bisnis yang sama sekali yang baru. Sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Beberapa sistem untuk manajemen grup di dalam perusahaan. Yang pertama ada TPS atau Transaksi Processing System. TPS ini berfungsi untuk memprovide semua informasi terkait dengan segala hal proses transaksi uang. Dalam contoh gambar ini ada TPS untuk payroll, di mana TPS melakukan capture terhadap data karyawan, kemudian diolah dan menghasilkan output untuk manajemen dan juga gaji yang diberikan kepada karyawan. Kemudian ada System for Business Intelligence atau BI. Ini adalah software tools untuk mengatur, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu para manajer dan pengguna perusahaan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, BI akan menyediakan kebutuhan pengambilan keputusan yang lebih tepat, menyediakan akses ke data untuk membantu manajer dan pengguna perusahaan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih tepat. BI akan menyediakan data kebutuhan untuk pengambilan keputusan di semua tingkat manajemen. Jadi seluruh data, kalau dari gambarnya seluruh database dari TPS akan diolah dalam sistem untuk bisa menghasilkan data report dan dashboard yang kompeten, terperinci, dan juga lengkap kepada manajemen perusahaan. Nah, ini adalah contoh yang dihasilkan untuk reportnya. Nah, di sini adalah sampel report untuk penjualan produk. Dari sini kita bisa lihat salah satu produk itu misalnya carpet cleaner yang targetnya adalah 17 juta. Namun hasil penjualannya hanya mencapai 16 juta, jadi tidak mencapai target. Dari sini level manajemen bisa menentukan untuk carpet cleaner ini ke depannya akan diimprovisasi seperti apa strateginya. Maka akan ada improvisasi atau akan dihapus saja dari daftar penjualan. Nah, kemudian ini adalah gambar untuk DSS. DSS itu adalah Decision Support System, bagaimana DSS ini bisa menampilkan dashboard atau reporting dari hasil pengelolaan data. Ini hasil dashboardnya yang diolah. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih data-data dashboard ini sangat terperinci dan jelas. Misalkan seperti apa sih returns on investment yang paling banyak itu apa, kemudian media utilisasi yang paling banyak menggunakan apa. Nah, dari sini top level manajemen tuh biasanya enak dilihatnya jelas. Jadi data dashboard itu sudah matang, bukan data mentah lagi yang diterima oleh top level manajemen sehingga mereka bisa ambil keputusannya tuh dengan tepat untuk keperluan strategi perusahaan.
Sistem untuk menghubungkan perusahaan. Yang pertama ada aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan sendiri membantu bisnis menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis mereka secara lebih erat dan mengintegrasikan kelompok proses sehingga mereka fokus pada pengelolaan sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Ada 4 aplikasi perusahaan utama, yaitu sistem perusahaan, yang kedua sistem manajemen rantai pasokan, yang ketiga sistem manajemen hubungan pelanggan, dan yang keempat ada sistem manajemen pengetahuan. Berikutnya ada intranet dan extranet. Intranet sendiri hanyalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan. Istilah intranet mengacu pada jaringan internal, berbeda dengan internet yang merupakan jaringan publik yang menghubungkan organisasi dan jaringan eksternal lainnya. Begitu pula dengan extranet, yaitu website perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan supplier resmi dan sering digunakan untuk mengkoordinasikan pergerakan pasokan ke alat produksi perusahaan. Selanjutnya ada e-bisnis, e-komersi, dan e-pemerintahan. Yang pertama, e-bisnis mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan. Yang kedua ada e-komersi, adalah bagian dari bisnis yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Selanjutnya e-pemerintahan, mengacu pada penerapan teknologi internet dan jaringan yang secara digital memungkinkan pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik menjalin hubungan dengan warga negara, dunia usaha, dan lembaga pemerintahannya. Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi berfokus pada pencapaian tugas atau misi dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi. Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dan kerjasama tim menjadi lebih penting saat ini dibandingkan sebelumnya karena berbagai alasan. Untuk alasan yang pertama ialah mengubah sifat pekerjaan, yang kedua pertumbuhan bidang pekerjaan profesional, yang ketiga mengubah organisasi perusahaan, yang keempat mengubah ruang lingkup perusahaan, yang kelima penekanan pada inovasi, dan yang terakhir ialah mengubah budaya kerja dan bisnis. Untuk selanjutnya ialah bisnis jejaring sosial. Saat ini banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial atau yang disebut dengan social business. Menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam ataupun luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis sosial. Untuk yang pertama adalah produktivitas. Orang-orang yang berinteraksi dan bekerja sama dapat memperoleh pengetahuan ahli dan memecahkan masalah dengan lebih cepat dibandingkan jumlah orang yang bekerja secara terpisah satu sama lain. Yang kedua ialah kualitas. Orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat mengomunikasikan kesalahan dan tindakan perbaikan lebih cepat dibandingkan jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Teknologi kolaboratif dan sosial membantu mengurangi penundaan waktu dalam desain dan produksi. Yang ketiga adalah inovasi. Orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif mengenai produk dan jasa serta administrasi dibandingkan orang-orang yang bekerja secara terpisah satu sama lain. Ada keuntungan bagi keberagaman dan kebijaksanaan orang banyak. Yang keempat ialah pelayanan pelanggan. Orang-orang yang bekerja bersama menggunakan kalibrasi dan alat sosial dapat menyampaikan keluhan dan masalah pelanggan dengan lebih cepat dan efektif dibandingkan jika mereka bekerja secara terpisah satu sama lain. Dan yang terakhir ialah kinerja keuangan, yang dalam hal ini adalah profitabilitas penjualan dan pertumbuhan penjualan. Sebagai hasil dari semua hal di atas, perusahaan kolaboratif memiliki penjualan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan yang unggul. Yang selanjutnya yaitu ada tools dan teknologi untuk kolaborasi dan sosial bisnis. Tools yang paling sering digunakan yaitu email dan chat. Kemudian ada wiki, yaitu jenis situs web yang memudahkan pengguna untuk berkontribusi dan mengedit konten teks dan grafik tanpa pengetahuan apapun tentang pengalaman halaman web atau teknik pemrograman. Kemudian ada Google Drive dan Microsoft OneDrive, terintegrasi dengan alat untuk dokumen, menciptakan, dan berbagi. OneDrive menyediakan penyimpanan online untuk dokumen Microsoft Office dan file lainnya serta berfungsi dengan aplikasi Microsoft Office baik yang diinstal maupun di web.
Kemudian ada Google Drive, yaitu layanan penyimpanan dan sinkronisasi file untuk penyimpanan cloud, berbagi file, dan pengeditan kolaboratif. Kemudian ada dunia virtual, yaitu lingkungan 3D online yang dihuni oleh penduduk yang telah membuat representasi grafis dari diri mereka sendiri. Contohnya seperti dalam game, seseorang dapat membuat karakter yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, di dalam dunia game tersebut, seseorang dapat melakukan interaksi dengan cara menjual item-item yang telah dikumpulkan dari permainan tersebut. Jadi, kita bisa berbisnis di dunia virtual atau game tersebut. Kemudian ada platform kolaborasi dan bisnis sosial. Yang pertama yaitu ada sistem rapat virtual yang biasanya menggunakan Zoom. Kemudian ada layanan kolaborasi call, yaitu yang biasanya menggunakan Google Docs. Jadi kita bisa sharing-sharing dan melakukan pengeditan dokumen secara bersamaan. Kemudian ada kolaborasi waktu, ruang, dan matriks alat sosial. Kolaborasi dan teknologi sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah mereka mendukung interaksi pada waktu atau tempat yang sama atau berbeda, dan apakah interaksi ini bersifat jarak jauh atau terkolokasi. Di matriks ini ada 4. Yang pertama yaitu waktu yang sama dan tempat yang sama, kemudian ada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Yang pertama yaitu waktu yang sama dan tempat yang sama, itu biasanya dilakukan secara face to face, tatap muka, jadi di suatu ruangan yang sama. Kemudian ada waktu yang berbeda dan tempat yang sama, yaitu biasanya pekerjaan menggunakan sistem shifting pada umumnya. Kemudian ada waktu yang sama dan tempat yang sama, yaitu interaksi jarak jauh yang biasanya dilakukan melalui Zoom dan chat dan lain-lain. Kemudian ada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda yang biasanya komunikasi dilakukan melalui email. Apa peran fungsi sistem informasi dalam sebuah bisnis? Di sini ada beberapa departemen sistem informasi. Yang pertama programmers, sistem analis, business analis, sistem administrator, development operations, IT security, IT operation, IT managers, CIO atau Chief Information Officer, Chief Security Officer, Chief Privacy Officer, Chief Knowledge Officer, Chief Data Officer, dan End Users. Semua peran ini bersama-sama mendukung fungsi sistem informasi yang krusial dalam mengelola informasi, mendukung pengambilan keputusan, dan juga meningkatkan efisiensi operasional dalam sebuah bisnis. Dalam mengatur fungsi sistem informasi juga ada IT governance. IT governance adalah pengelolaan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi dalam organisasi untuk mendukung tujuan bisnis dan memastikan kepatuhan serta efisiensi. Di sini saya akan membacakan studi kasus terkait permasalahan keamanan informasi e-commerce adalah peristiwa pembobolan data di Yahoo pada tahun 2013 internasional. Di tingkat internasional, studi kasus terkait permasalahan keamanan informasi e-commerce adalah peristiwa pembobolan data di Yahoo pada tahun 2013. Pada tahun 2013, Yahoo mengalami pelanggaran keamanan yang membahayakan informasi pribadi sekitar 3 miliar akun pengguna. Informasi yang dicuri termasuk nama pengguna, alamat email, nomor telepon, ulang tahun, kata sandi, serta pertanyaan dan jawaban keamanan. Pelanggaran keamanan ini adalah salah satu pelanggaran data terbesar dalam sejarah. Tanggapan dan alternatif solusi. Yang pertama, keamanan yang lebih baik serta pelanggaran keamanan. Yahoo harus meningkatkan sistem keamanannya dengan menerapkan teknologi keamanan terkini dan memperkuat praktik keamanan. Hal ini mencakup penggunaan enkripsi data, pemantauan keamanan berkelanjutan, dan perlindungan terhadap serangan dunia maya. Yang kedua, pemberitahuan kepada pengguna. Yahoo harus memberikan pemberitahuan yang jelas dan tepat waktu kepada pengguna mengenai pelanggaran data. Pengguna harus diberitahu tentang prosedur seperti mengubah kata sandi dan memperbarui pertanyaan keamanan. Lalu di sini ada ketiga, pelatihan karyawan. Yahoo harus memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawannya agar mereka memahami praktik keamanan informasi mereka dan dapat menerapkannya dengan benar. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan kebijakan keamanan informasi, cara kerja sistem keamanan, dan pemecahan masalah keamanan informasi.
Yang keempat, ada audit keamanan reguler. Yahoo harus melakukan audit keamanan rutin untuk memastikan keamanan sistem keamanannya dan mencegah pelanggaran keamanan. Audit ini mungkin mencakup pemeriksaan kelemahan sistem, pemantauan aktivitas mencurigakan, dan peningkatan praktik keamanan sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada kerjasama dengan otoritas pengatur. Yahoo harus bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk menyelidiki pelanggaran data. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi penjahat dan mengambil tindakan hukum yang tepat. Saat menerapkan solusi di atas, Yahoo harus mempertimbangkan antara lain peraturan dan praktik masing-masing negara, kepatuhan terhadap hukum, dan perbedaan budaya. Selain itu, mereka harus terus mengevaluasi kinerja sistem keamanan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk melindungi data pengguna. Analisis terhadap penerapan e-bisnis PT Sinar Mas Argo Resource Teknologi Smart terbuka. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang telah menerapkan teknologi informasi e-bisnis dalam kegiatan bisnis perusahaannya. Hasil analisis terhadap penerapan e-bisnis pada PT Smart terbuka adalah bahwa penerapan tersebut memberi banyak keuntungan baik bagi pihak luar maupun bagi perusahaan itu tersendiri. Pihak luar dari kalangan investor dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan dan pengumuman dividen melalui item for investor. Bagi para konsumen, informasi mengenai produk dapat diperoleh melalui item for consumer. Selain itu, para pencari kerja juga dapat memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan melalui item for job seeker. Hal tersebut di atas dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Keuntungan yang dapat diraih tidak hanya sebatas keuntungan finansial, tapi juga keuntungan non-finansial. Namun, sayangnya, keuntungan finansial yang tercermin dari laporan keuangan tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan yang dapat diamati, baik akun biaya maupun laba usaha, kurang terperinci. Hal ini mengakibatkan tidak diketahui secara pasti berapa besar rupiah yang digunakan sebagai biaya promosi dan lain-lain, serta keuntungan yang diperoleh dari usaha e-bisnis. Tanggapan alternatif berdasarkan analisis e-bisnis pada PT Smart terbuka dapat diperoleh beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi institusi atau perusahaan lain yang akan menerapkan sistem e-bisnis ini. Saran tersebut diantara lain: yang pertama, sebelum memutuskan untuk menerapkan e-bisnis pada suatu perusahaan, sebaiknya manajemen melakukan analisis cost and benefit serta memperhitungkan karakteristik perusahaan terlebih dahulu. Yang kedua, bagi perusahaan yang belum memiliki sumber daya manusia dan berkompeten untuk menangani pembuatan e-bisnis dapat melakukan outsourcing pada pihak independen yang berkompeten. Kemudian, melakukan pelatihan bagi